Oke, balik lagi di iGadget Service dan sekarang iGadget bakal punya satu segmen baru namanya iTalks. Jadi di iTalks ini saya bakal bacain dan jawab komenan dari teman-teman semuanya. Ya, memang semua komenan kita usahakan untuk direspon ya, dibales. Tapi kita juga pengen kepada teman-teman yang lain mungkin yang belum sempat lihat pertanyaan-pertanyaan dari subscriber lain atau teman-teman mungkin ada yang mau nanya tapi pertanyaannya sama. Jadi di sini saya udah siapin beberapa pertanyaan yang mungkin sering ditanya sama teman-teman, dan kedepannya iTalks ini akan saya usahakan untuk minimal 1 minggu sekali supaya kita lebih interaktif dengan teman-teman semuanya. Oke, jadi langsung aja ke pertanyaan pertama. Ini dari Muhammad Rosidin di konten ROG 5 yang mati total. Kalau kerusakannya tentang SIM card tidak terdeteksi, fingerprint hilang dan juga getar hilang, apakah hal tersebut adalah kerusakan software? Nah, sebelum kita tahu itu masalahnya ada di software atau hardware, yang jelas kita perlu lakukan pengecekan ya. Untuk Bang Muhammad Rosidin, kalau abang lagi ada di Bali, abang bisa mampir ke iGadget Service, alamatnya di Jalan Peloroti nomor 8, Pedungan dan Pasar Selatan. Pastinya gratis konsultasi dan gratis pengecekan. Dan kalau abangnya lagi di luar Pulau Bali, abang juga bisa kirim via paket, dan abang juga bisa konfirmasi via WA. Untuk WA dan alamat saya taruh di deskripsi video. Tadi itu masalahnya tentang SIM card tidak terdeteksi, fingerprint hilang, dan juga getar hilang. Itu bisa terjadi dari banyak faktor ya. Entah itu karena update, karena HP-nya kena benturan, atau HP-nya kena cairan. Jadi kita belum berani bilang itu kerusakannya dari software atau dari hardware. Untuk kejelasannya kita perlu cek kondisi HP-nya seperti apa. Jadi HP-nya nanti bakal dibongkar, kita cek kondisi mesinnya seperti apa. Setelah itu baru kita konfirmasi mengenai kerusakan dan biayanya. Seperti itu, Bang. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua. Ini dari game JAV. Kira-kira bila kita tukar baterai Samsung Note 10 Plus dan S22 Ultra, bisa, Bang. Jadi si HP Note 10 Plus itu jadi 5000 mAh. Gimana? Bisa. Ini dari konten yang cara ganti baterai Samsung Note 10 Plus. Jawabannya nggak bisa, Bang, karena soket untuk beberapa tipe Samsung itu beda. Nih saya coba kasih lihat gambarnya. Jadi yang di sebelah kiri ini baterai dari Samsung Note 10 Plus, dan yang di sebelah kanan itu baterai Samsung S22 Ultra. Jadi abang bisa lihat di sini kalau soketnya sudah beda posisi, jadinya nggak bisa ya, Bang ya, sudah beda soket. Nah, jadi seperti itu, Bang. Jadi kalau abang mau ganti baterai bisa juga ke tempat kita, dan pastinya baterainya ori Note 10 Plus ya. Oke, lanjut ke pertanyaan ketiga. Ini dari Muhammad Syafa'a _ izin bertanya, Bang. Samsung Note 9 saya layarnya hitam, terus kalau dihidupin kedap-kedip, terus ada garis hijau-hijaunya kan. Menurut Om itu letak kesalahannya di mana dan solusinya apa? Kalau menurut saya ini pengalaman Samsung yang layarnya bergaris ya. Jadi ada beberapa tipe Samsung, khususnya Samsung flagship ya. Memang Samsung flagship. Saya temui ini di Samsung flagship kasusnya itu layarnya bergaris. Dan layar bergaris itu terjadi setelah mereka update HP-nya. Ini yang saya temui hanya terjadi di Samsung flagship ya, S series flagship dan Note series flagship. Nah, saya juga bingung itu kenapa, tapi rata-rata mereka setelah update itu layarnya bergaris. Nah, kemungkinan abang habis update HP-nya. Kasus ini memang udah berjalan dari setahun yang lalu, dan sekarang juga udah jarang ditemui, tapi beberapa kali masih ada juga yang kena layarnya bergaris setelah update. Nah, itu tadi faktor pertama kenapa layar HP-nya bergaris. Faktor lain yang bikin layar HP abang bergaris itu bisa jadi karena kena tekanan di layar. Contohnya ketika abang mungkin nyelipin HP-nya di saku celana. Nah, itu layarnya kena tekan dan itu berpotensi bikin layarnya jadi bergaris. Selain itu juga kena lembab atau cairan itu juga bikin LCD-nya bergaris. Loh, Samsung kan water resist, Bang. Iya, kalian jangan kemakan iklan dulu. Coba kalian perhatikan dengan seksama kira-kira di HP itu ada lubang apa aja.
di atas kita bisa lihat lubang earpiece. Lalu di atasnya lagi ada lubang SIM tray. Untuk Samsung ada yang di atas, ada yang di bawah untuk SIM tray. Ada SIM tray, lalu ada lubang speaker, ada lubang charger. Dan mungkin untuk Samsung S series dan Note series yang agak lama, seperti HP yang saya pakai rekam ini Samsung S9 Plus, itu ada lubang audio jack di bagian bawah. Nah, lubang-lubang tersebut sangat riskan, sangat potensial untuk cairan bisa ngerembes masuk ke dalam. Jadi itu juga jadi faktor kenapa layar HP-nya bergaris. Nah, untuk solusinya abang bisa ganti LCD abang ya. Jadi solusinya ganti LCD. Nah, kenapa layar garis nggak bisa di fix? Jadi itu untuk solusinya diganti LCD. Nah, tapi saya lihat di YouTube ada tuh bang software yang bisa bikin garis di layar HP bisa hilang. Nah, jujur saya nggak terlalu percaya ya. Saya kurang percaya dengan hal tersebut karena ini kerusakannya berada di hardware-nya, bukan di software-nya. Jadi ketika ada yang bilang ini ada nih software yang bisa bikin garis di layar HP-nya bisa hilang, itu mohon maaf saya kurang percaya. Tapi kalau teman-teman mungkin ada yang punya kasus sama, yang layar HP-nya bergaris tapi pakai software itu garisnya bisa hilang, teman-teman bisa komen di bawah, coba mungkin sharing pengalamannya seperti apa, jadi biar saya bisa percaya gitu. Coba deh teman-teman kita Nah, coba buat teman-teman kita sharing di bawah, kira-kira itu bisa terjadi apa enggak? Karena jujur saya kurang percaya dengan software yang bisa menghilangkan garis, dan ada juga yang bilang ada software yang bisa ngilangin shadow atau burn in di layar AMOLED. Nah, itu teman-teman coba komen di bawah nama aplikasinya apa. Mungkin ketika nanti ada HP yang punya shadow, nanti saya bisa tes sendiri. Oke, lanjut ke pertanyaan keempat. Ini dari akun yang namanya paling viral. Bang, berapa biaya perbaikan sinyal off dan fingerprint? Ini di konten service RG5S mati. Oke. Untuk gratis konsultasi dan biaya estimasinya sinyal off dan fingerprint, abangnya bisa langsung WA ya, kontaknya di bawah. Abang bisa ceritakan kronologi kenapa HP-nya bisa mati, gratis konsultasi pastinya, dan nanti kita akan kasih estimasi untuk biaya servisnya berapa gitu. Dan sekali lagi unit dari luar Bali pastinya bisa dikirim via paket. Dan sekali lagi unit dari luar Bali pastinya bisa dikirim via paket ya bang ya. Oke, lanjut ke pertanyaan yang kelima. Ini pertanyaan yang terakhir. Saya mungkin ambil 5-7 pertanyaan di segmen iTalks ini. Ini di kontennya earphone Hyuga ZK6 dan AK6 Pro. Kira-kira enak nggak AK6 Pro buat game PUBG? Stepnya jelas nggak? Kebetulan tadi habis CO di Oren. Oke, lumayan dapat 40k karena pakai voucher diskon. Nah, pengalaman saya pakai AK6 series ya, AK6 Pro dan AK6 biasa. Untuk AK6 Max saya belum coba. Jika ada kesempatan nanti saya bakal coba review. Jadi untuk game FPS atau TPS seperti PUBG, game yang tembak-tembakan, itu kita pastinya dituntut untuk dengerin footstep musuh. Nah, yang saya rasain waktu pakai earphone ini, itu bassnya gede banget. Jadi mungkin footstep bisa ketutupan sama bassnya yang gede itu. Kalau lagi pas ada yang nembak-nembak gitu ya. Dan yang bikin kaget itu waktu ada granat meledak, itu bassnya nampol banget di telinga. Nah, tapi untuk footstepnya sendiri nggak ada yang spesial sih ya. Maksudnya teman-teman bisa tetap dengerin footstep musuhnya, tapi ketika ada yang lagi tembak-tembakan itu footstepnya jelas kehalang sama bassnya si AK6 series ini, karena jujur ini bassnya gede banget. Dan mungkin buat teman-teman yang suka main game FPS atau TPS yang tembak-tembakan, teman-teman bisa cari earphone yang punya tipikal sound flat atau mendekati flat ya, karena ini tipikalnya V-shape, jadi bassnya besar, midnya agak turun, dan high-nya agak tinggi. Jadi mungkin teman-teman bisa cari earphone yang mungkin mendekati flat. Dan rata-rata earphone gaming memang settingannya nggak terlalu ngebass, justru itu ngebantu kita buat dengerin footstep musuh gitu. Tapi buat abang kalau udah check out nggak apa-apa, ini earphone-nya juga keren banget. Jadi selain game, abang juga udah dapat experience buat dengerin musik, apalagi sekarang lagi ngetren musik jedak-jeduk atau EDM. Itu pastinya cocok ya earphone-nya
karena punya bass yang gede banget, bassnya puas buat di bassnya. Tapi minusnya AK6 ini, AK6 series itu saya rasa di kualitas detailnya. Walaupun dia punya embel-embel high res, tapi masih ada dan masih banyak mungkin earphone yang nggak punya embel-embel high res yang punya kualitas lebih baik. Misalnya daily driver saya, andalan saya JBL T110. Itu udah nemenin saya mungkin hampir 3 tahunan dan sampai sekarang masih awet-awet aja. Dan buat perawatan earphone biar kabelnya nggak putus atau mati sebelah, jadi teman-teman mungkin bisa beli pouch kecil yang kayak gini. Itu mungkin harga 5.000 sampai 10.000 dan itu ngebantu banget. Jadi terhindar dari yang namanya kabel lungset dan segala macam, karena setelah kita pakai kita gulung rapih dan setelah digulung kita masukkan ke pouchnya. Jadi pastinya kabelnya aman dari tarikan-tarikan yang bisa bikin earphone-nya mati sebelah atau kabelnya gampang putus. Oke, mungkin segitu aja buat iTalks perdana kali ini. Like kalau kalian suka, bisa komen di bawah juga. Kalau ada yang mau ditanyain boleh di share videonya dan jangan lupa subscribe buat support channel ini. Sampai ketemu di video selanjutnya.